warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kampar Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. bersama saya Kaparowi dari UPT SMP 8 Tapung Hulu. Saya Yuniarti dari UPT SMP Negeri 1 Atapuso Makmur. dan saya Eris Karisma dari SD Permata Topas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai sesi coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur fitra atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Pak. Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Demikian dulu ya Bu. Para observasi kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eris. Waalaikumsalam Bu Yuni, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Eris. Ya, Bu Eris sendiri gimana kabarnya? Saya juga baik-baik saja. Tapi saya lihat kayaknya Ibu Yuni ada masalah ini. Coba kalau bisa Ibu ceritakan. Iya Bu, jadi ya begitulah Bu, kan ada yang mau saya diskusikan sebenarnya. Tapi Ibu ada waktu nggak siang ini Bu? Paling sekitar 10 atau 15 menit aja Bu. Aman, untuk saat ini untuk Bu Yuni saya ada waktu. Silahkan Bu Yuni. Jadi apa nih yang mau kita diskusikan Ibu? Jadi gini Bu, saya mau diskusikan ini terkait dengan rekan kerja saya di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tuh kok kayak nggak ada perubahan gitu Bu, baik dari segi penyampaian materinya sama metode konvensional yang digunakan, selalu ceramah terus gitu kan. Padahal kan kita tahu ya, sekarang ini perkembangan teknologi itu kan sudah semakin pesat gitu kan. Jadi guru-guru saya di sekolah ini dia nggak mau berubah Bu. Jadi hanya ngandelin metode konvensional aja, sehingga pembelajarannya tuh kurang bervariasi gitu Bu. Ya, jadi kalau saya garis bawahi tadi ya, sesuai dengan penuturan Ibu, berarti permasalahan Ibu ini pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi gitu ya Bu ya? Iya Bu, media dalam sama modelnya pun masih yang model lama aja Bu. Oke, baik Bu Yuni, dari percakapan kita kali ini apa nih yang ingin Ibu dapatkan?
Nah, dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan cara, Bu, agar adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran oleh rekan-rekan kerja saya di sekolah, Bu. Oke, baik. Bu Yuni, berikutnya. Oke Bu, jadi yang Ibu harapkan yaitu ada perubahan ya Bu dari rekan-rekan Ibu di sekolah. Iya, Bu. Nah, perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan Ibu dapatkan gitu? Nah, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian materinya, Bu. Model sama pembelajarannya juga agar lebih bervariatif gitu, Bu. Misalnya menggunakan aplikasi seperti Quizizz atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint aja itu udah lebih baik menurut saya, Bu. Daripada hanya mengandalkan metode ceramah terus gitu kan tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariasi gitu kegiatan pembelajarannya di kelas, Bu. Iya, oke. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi model ya Bu ya. Metode ataupun media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 berarti nih Bu, berada di level mana nih Bu? Kalau sekarang ini kondisi rekan guru-guru Ibu di sekolah ini berada di level berapa dari 1 sampai 10? Kalau saya perhatikan kondisi rekan-rekan saya di sekolah itu masih di level 5, Bu. Karena kami kan banyak guru-guru senior nih, Bu. Jadi Iya. mereka tuh masih sulit beradaptasi sama perkembangan zaman sama teknologi, Bu. Gitu. Oke, jadi berdasarkan kondisi rekan-rekan Ibu tersebut ya. Jadi apakah level ini memungkinkan tidak untuk ditingkatkan Bu? Misalnya ke level berapa gitu ditingkatkannya gitu Bu? Kalau menurut saya ini masih bisa ditingkatkan, Bu. Paling nggak itu ke level 7, Bu. Oh gitu. Oke, kalau ke level 7 itu usaha apa yang akan Ibu lakukan nantinya nih untuk menciptakan perubahan tersebut? Nah, rencananya saya mau membuat kegiatan mentoring, Bu, atau pendampingan individu Oke. antara saya sama rekan kerja saya itu secara face to face gitu. Mm-mm. Terus juga secara bergantian. Ya, kayak gitulah gambaran saya, Bu. Oke, baik. Nah, jadi selain mentoring nih, ada lagi nggak nih Bu yang mungkin pernah Ibu terapkan sebelumnya yang menurut Ibu bisa membuat nyaman rekan-rekan guru Ibu dalam penyampaiannya? Nah, mungkin selain mentoring, saya akan coba nanti konsultasi dulu dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop gitu ya. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariasi. Oke, jadi Ibu sudah merencanakan tentang mentoring, pelatihan atau workshop ya. Nah, dari ketiganya ini nih mana nih yang akan Ibu yang menurut Ibu lebih nyaman dan lebih cepat akan Ibu realisasikan? Menurut saya sih, Bu, yang lebih memungkinkan itu mentoring, Bu. Karena kan untuk pelatihan sama workshop tuh kita perlu persiapan yang matang. Terus waktunya juga nggak sebentar kan. Terus biayanya juga lagi yang kita pikirkan gitu. Nah, terus kita juga mesti nyari narasumber yang kompeten gitu. Jadi untuk saat ini menurut saya yang lebih nyaman itu untuk kegiatan mentoring. Nah, untuk kegiatan mentoring ini Bu, apakah Ibu membutuhkan dukungan atau bantuan? Kalau iya, siapa yang menurut Ibu yang akan dapat membantu kegiatan itu? Nah, saya mungkin akan meminta bantuan pada teman saya yang memahami IT, Bu. Misalnya Pak Fernando gitu, karena dia udah pernah menerapkan model pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran ini, Bu. Oke, ini berarti Bu ini akan melakukan mentoring dengan cara kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Nah, kapan nih Ibu rencananya nih yang akan merealisasikan kegiatan Ibu ini? Insya Allah secepatnya ya, Bu. Kemungkinan minggu depan. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan di sekolah, Bu. Oke, baik. Bu Yuni, bagus sekali ya Bu rencana yang sudah Ibu utarakan tadi. Nah, dari diskusi kita kali ini apa yang sudah Bu Yuni dapatkan? Nah, dari diskusi kita kali ini, saya udah dapat gambaran nih, Bu, tentang bagaimana mau membuat terjadinya perubahan proses pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah saya, Bu. Yaitu dengan cara mentoring, kemudian dibantu juga sama rekan kerja saya di sekolah yang ahli dalam bidang IT untuk memanfaatkan media pembelajaran terkini. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah terlihat gambarannya Bu bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Baik, nanti beberapa waktu ke depan saya akan tunggu kabar dari Bu Yuni ya. Setelah melakukan kegiatan mentoring tadi, saya juga ingin sekali mendengar cerita Ibu ke depannya. Iya, Bu, secepatnya saya pasti kabarin Ibu. Oke. Terima kasih atas waktu sama Iya, bicaranya ya, Bu. sama-sama. Semoga kita ke depan bisa berdiskusi lagi Iya, ya Bu. Bu Yuni. Semoga rencana saya bisa terrealisasi dengan baik ya, Bu. Iya, nah untuk saat
saat ini saya rasa cukup ya Bu ya, karena Iya. waktu kita juga sudah mendesak, ada kegiatan lain. Ya baik Bu Yuni, selamat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Nah, tadi sudah melakukan sesi coaching yang dengan Ibu. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Baik indikator pencapaian yang dilihat. Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi, Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Sehingga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi alur kita, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Nah, begitu saja Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaparawi, Waalaikumsalam Bu. gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, saya juga baik-baik saja Pak Kaparawi. Ya, sebelum kita memulai sesi coaching ya Pak ya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang unit penilaian kita hari ini. Pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang mengatasi permasalahannya. Ya baik Pak, demikian dulu ya Pak ya observasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Sama Pak. Assalamualaikum Pak Kapolri. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ada apa nih Bu? Dari ekspresi Ibu sepertinya nampaknya kurang bersemangat nih.
Ada yang bisa saya bantu Bu? Itulah Pak, ada yang mau saya diskusikan sebenarnya Pak. Bapak ada waktu luang nggak Pak? Sekitar 10 atau 15 menit aja Pak. Kalau sekarang kebetulan saya ada waktu luang nih Bu. Untuk Basic Way of Life yang mau kita diskusikan, bukan? Gini Pak, saya mau diskusikan terkait dengan sejawat saya di sekolah Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan gitu. Baik dari penyampaian materi yang masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman sekarang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional aja. Ya sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi gitu Pak. Oke, kalau saya bisa garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi, begitu ya Bu? Iya Pak, media atau model pembelajarannya masih model lama aja gitu Pak. Baik Bu. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa saja nih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan cara agar terjadinya perubahan di sekolah saya Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran oleh rekan-rekan guru di sekolah. Oke Bu, yang Ibu harapkan yaitu adanya perubahan ya Bu. Iya Pak. Nah, perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya Pak, model sama media pembelajarannya itu saya berharapnya lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint, itu juga udah lebih baik Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah aja tanpa ada media apapun. Jadi supaya lebih bervariasi aja gitu Pak. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pelajaran dengan menggunakan variasi model, metode ataupun media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal, ya Bu. Dari skala 1 sampai 10, berarti itu berada di level 10 ya Bu. Nah, menurut Ibu, sekarang ini kondisi rekan Ibu di sekolah sudah berada di level berapa Bu? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena di sekolah kami ini banyak guru-guru senior yang masih kesulitan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Oke Bu, jadi berdasarkan kondisi rekan-rekan Ibu tersebut, apakah level ini masih memungkinkan untuk ditingkatkan? Kalau bisa, ke level berapa bisa ini ditingkatkan Bu? Menurut saya kondisinya masih memungkinkan untuk ditingkatkan Pak ke level 7. Kalau lebih dari itu sepertinya agak sulit. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya Pak, tentang apa rencana yang mau saya lakukan. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya sama rekan kerja saya di sekolah secara face to face dan bergantian. Seperti itulah kira-kira gambarannya Pak. Oke Bu, nah selain mentoring, ada nggak strategi lain yang mungkin pernah Ibu terapkan sebelumnya yang menurut Ibu bisa membuat nyaman rekan guru dalam menyampaikannya? Mungkin selain mentoring, saya akan coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu sudah merancangkan tentang mentoring, latihan atau workshop, ya kan Bu? Iya Pak. Nah, dari kegiatan ini, manakah untuk saat ini yang menurut Ibu lebih nyaman atau lebih cepat direalisasikan? Menurut saya mentoring ya Pak ya, karena untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapannya matang, terus waktunya juga nggak sebentar kan, kemudian biayanya juga, ditambah lagi kita harus mencari narasumber yang kompeten. Untuk saat ini yang lebih nyaman menurut saya itu melakukan kegiatan mentoring. Oke, untuk kegiatan mentoring ini, apakah Ibu membutuhkan dukungan atau bantuan? Kalau iya, siapa yang menurut Ibu yang dapat membantu? Saya mungkin akan meminta bantuan
Oke Bu, berarti Bu Pak Fernando melakukan monitoring dengan cara kolaborasi yang dengan rekan kerjanya. Kapan nih Ibu rencanakan mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Pak, kemungkinan minggu depan. Saya mau berkoordinasi dulu dengan rekan di sekolah Pak. Oke Bu, bagus sekali ya. Nah dari diskusi kita ini, apa yang telah Ibu dapatkan? Dari diskusi kali ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana membuat terjadinya perubahan pembelajaran yang lebih variatif di sekolah saya dengan cara mentoring, kemudian dibantu oleh rekan kerja di sekolah yang ahli dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada gambarnya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Ya Bu. Oke. Nanti saya tunggu kabarnya dari Bu. Setelah melakukan kegiatan mentoring, ya, saya sudah nggak sabar menunggu cerita-cerita dari ini. Ya Pak, terima kasih atas waktu dan pencerahannya ya Pak. Semoga rencana saya bisa terrealisasi dengan baik. Sama-sama Bu, semoga kita bisa diskusi lebih di lain waktu. Amin, semoga sekian aja ya Pak ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kapolri. Waalaikumsalam Bu. Nah, tadi Bapak sudah melakukan sesi coaching ya Pak ya. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dilihat? Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita. Menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke Pak Kapolri, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, sehingga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuni, sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah sesuai ya Pak ya dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi alur titra, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, begitu saja ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eris. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana kabarnya Bu Eris hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Bagaimana dengan Bu Yuni hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Eris. Nah, sebelum kita memulai sesi coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, baik. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Iya. Nah, jangan lupa ini juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan sama Bu Eris nih adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu Yuni ya, yaitu pertama saya ingin mengembangkan kompetensi present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan Bu Yuni. Oke, nah yang kedua nih Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi gitu? Iya, yang spesifik sekali yang ingin saya kembangkan ya sama dengan tadi ya, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, nah ini yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini?
Ya, saya ingin coach saya itu nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Kemudian coach saya nanti menemukan langkah-langkah bagaimana mengatasi permasalahan yang dia miliki. Begitu Bu ini. Oke, nah untuk observasi demikian dulu ya Bu ya. Nah silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu ya. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, ada apa nih Pak? Dari ekspresi Bapak sepertinya nampak kurang bersemangat hari ini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya begitulah Bu. Saya ada mau diskusikan sebenarnya. Apakah Ibu dan ada waktu siang ini? Ya, kalau sekarang kebetulan saya ada waktu luang nih Pak. Jadi apa nih yang mau kita diskusikan Pak? Gini Bu, ada yang mau diskusikan terkait dengan sejawat yang di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan. Baik dari penyampaian materi belajar yang masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah lagi. Padahal kan kita tahu bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru sekolah saya tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, yang sehingga pembelajaran jadi kurang bervariasi. Oke, kalau saya bisa garis bawahi berarti permasalahan dari Bapak adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi ya Pak ya. Iya Bu, media atau model pembelajaran masih yang model lama saja, begitu. Baik Pak, dari percakapan kita kali ini apa saja nih yang ingin Bapak dapatkan Pak? Dari percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan cara agar adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran oleh rekan-rekan guru di sekolah. Baik, jadi yang Bapak harapkan yaitu perubahan ya Pak ya. Nah, perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau ingin Bapak dapatkan Pak? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metodenya. Metode dan media pembelajaran yang lebih berkreatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Wizard yang sekarang sudah marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi yang saya supaya lebih berkreatif saja seperti itu Bu. Ya, baik. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi model ya Pak ya. Metode ataupun media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal. Dari skala 1 sampai 10, berarti itu berada di level 10 ya Bu ya. Nah, menurut Bapak, sekarang ini kondisi rekan Bapak di sekolah sudah berada di level berapa Pak? Sepertinya masih di level 5 Bu. Karena di sekolah kami ini banyak guru-guru senior yang masih kesulitan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Baik Pak, jadi berdasarkan kondisi rekan-rekan Bapak tersebut, apakah level ini masih memungkinkan untuk ditingkatkan Pak? Kalau bisa ke level berapa Bapak akan meningkatkannya? Menurut saya kondisi masih mungkin untuk ditingkatkan ke level 7 Bu. Kalau lebih daripada itu sepertinya agak sulit. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, usaha apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya masih memikirkannya Bu, tentang apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Mungkin semacam kegiatan monitoring atau pendamping individu antara saya dan rekan guru saya secara face to face, secara bergantian. Seperti itulah gambarnya. Oke Pak, nah selain mentoring, ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Bapak terapkan sebelumnya yang menurut Bapak bisa membuat nyaman rekan guru dan dalam penyampaiannya? Mungkin
selain monitoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakasek atau wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan potensi guru khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang berkreatif. Ya, baik Pak, berarti sudah merencanakan tentang mentoring ya, pelatihan atau workshop ya Pak ya. Nah, dari ketiganya ini, mana untuk saat ini yang menurut Bapak lebih nyaman atau lebih cepat akan direalisasikan Pak? Menurut saya, mentoring ya Bu. Karena untuk pelatihan atau workshop, baru persiapan yang matang. Terus, waktu juga tidak sebentar, kemudian biayanya juga tambah kita harus mencari narasumber yang kompeten. Untuk saat ini mungkin lebih nyaman melakukan kegiatan monitoring. Ya, baik, untuk kegiatan mentoring ini, apakah Bapak membutuhkan dukungan atau bantuan? Kalau iya, siapa yang menurut Bapak dapat membantu Pak? Saya mungkin akan meminta bantuan teman guru saya yang memiliki kemampuan IT atau pernah menggunakan aplikasi pembelajaran masa kini seperti dengan Pak Fernando. Ya, baik Pak, berarti Bapak melakukan mentoring dengan cara kolaborasi ya dengan rekan sejawat Bapak. Nah, kapan nih kira-kira Bapak rencananya akan merealisasikan rencana tersebut Pak? Insya Allah secepatnya Bu, kemungkinan minggu depan. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan di sekolah. Ya, baik Pak, bagus sekali ya Pak ya rencana Bapak tadi. Nah, dari diskusi kita kali ini apa yang sudah Bapak dapatkan Pak? Dari diskusi kita kali ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana membuat terjadinya perubahan pembelajaran yang lebih berkreatif di sekolah saya dengan cara monitoring, kemudian dibantu oleh rekan guru di sekolah yang ahli dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Ya, baik, alhamdulillah ya Pak ya sudah ada gambarannya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik, nanti saya tunggu ya Pak kabar dari Bapak setelah melakukan kegiatan mentoring. Saya sudah gak sabar menunggu cerita dari Bapak. Iya Bu, terima kasih atas waktu pencerahannya. Semoga rencana saya bisa terrealisasi dengan baik. Sama-sama Pak, semoga kita bisa diskusi lagi ya Pak di lain waktu. Amin. Segitu saja ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yuni. Nah, tadi kan Bu Eri sudah melakukan sesi coaching dengan Bu Santi. Iya benar. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dilihat? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching ya Bu Yuni ya dengan coach saya yaitu Bu Santi. Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Bu. Kemudian saya juga menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan bentuk tanggung jawab sehingga alurnya bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya, dan coach saya juga sudah menemukan solusi-solusi untuk permasalahannya tersebut. Oke, Bu Eris. Nah, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Sehingga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Santi, sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, yang ingin saya kembangkan itu kompetensinya yaitu saya ingin lebih mendalami lagi alur kita sehingga kedepannya nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu Yuni. Oke, nah begitu saja ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Baik. Oke, nah demikian observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima Saya kasih. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.